Apakah hubungan antara Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Presiden Republik Indonesia hari ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto, baik-baik saja? Pemirsa sekalian, yang lagi ramai hari ini bukan pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, tetapi pesan dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pesan itu bukan disampaikan dari tanah air, melainkan dari Amerika Serikat. Ada apa? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita coba menyimak bersama-sama pesan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang menyindir Bapak Prabowo Subianto. Inilah cuplikan video selengkapnya. Teman-teman yang ada di tanah air, saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini di hari yang bersejarah dan membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia. Kita bersama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kembali kita merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2026 ini. Saya secara pribadi meminta maaf tidak bisa ikut merayakan di tanah air, tidak juga bisa menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo, sekaligus juga dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka, sebagaimana yang saya lakukan tahun-tahun kemarin. Karena saat ini, bulan Agustus ini, saya berada di Rochester, Amerika Serikat, untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Dan saya akan selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di Mayo Clinics pada akhir Agustus ini. Insya Allah bulan September saya sudah kembali ke tanah air. Dan tim dokter kepresidenan yang merawat kesehatan saya menganjurkan di samping pemeriksaan di dalam negeri juga dilaksanakan di Mayo Clinics. Karena saya pernah menjalani operasi pengangkatan prostat pada tahun 2021 yang lalu, dan setiap tahun dilakukan pemeriksaan. Saya juga mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Teman-teman di tanah air menyampaikan kepada saya substansi dari pidato beliau. Saya menilai bahwa berbicara tahun 2027 dan sekaligus menandai berlakunya APBN untuk tahun 2027, saya melihat bahwa arah, blueprint, dan agenda pembangunan yang akan dijalankan pemerintah di tahun depan, menurut saya makin baik, makin jelas, dan memberikan harapan baru bagi kita semuanya. Saya tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita masih cukup kuat, baik faktor domestik maupun faktor internasional, tetapi apa yang digagas dan direncanakan oleh pemerintah menurut saya tepat, karena isu-isu itu memang menjadi harapan rakyat Indonesia, memastikan bahwa ekonomi tetap tumbuh, kemudian pengangguran dan kemiskinan berkurang, pelayanan kesehatan dan pendidikan makin meningkat, infrastruktur dan sebagainya. Menurut saya itu agenda yang sangat penting. Saya tahu sasaran pertumbuhan ekonomi misalkan 6% itu cukup tinggi, ambisius. Meskipun ambisius tidak berarti tidak bisa dicapai.
Karena pengalaman saya memimpin dulu dengan 10 tahun rata-rata 6%, memang alhamdulillah kemiskinan turun secara tajam, pengangguran juga begitu, utang negara juga menurun drastis, tetapi GDP termasuk income per kapita meningkat secara tajam. Oleh karena itu 6% andai kata bisa diraih kembali oleh pemerintah Indonesia akan baik dampaknya bagi rakyat kita. Nah, dari semuanya itu dengan harapan baru ini saya hanya ingin berpesan ke teman-teman yang mengemban tugas di pemerintahan agar tetap konsisten, jaga betul kesehatan fiskal kita, kemudian implementasinya yang bagus, jangan ada penyimpangan di sana-sini. Setiap saat dilakukan evaluasi kebijakan, karena begitulah manajemen pemerintahan. Dan itulah yang ingin saya sampaikan, great hope, tetapi tantangannya juga tidak ringan. Yang penting do your best, pemimpin dan pemerintahan kita, agar yang disampaikan di hadapan rakyat melalui mimbar di Senayan kemarin bisa diwujudkan dengan baik. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan kita, dan kita semua punya tanggung jawab sejarah, tanggung jawab moral untuk memastikan bangsa kita, negara kita makin ke depan makin baik, makin maju, makin adil, dan makin sejahtera. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, sebelum saya memulai komentar saya, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita meringankan penderitaan dari saudara dan saudari kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami musibah gempa, dengan memberikan donasi, dan link donasinya sudah saya sematkan di kolom komentar. Mari kita lanjut untuk menanggapi cuplikan pidato yang disampaikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini. Hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Upacara di Istana Merdeka digelar dengan khidmat. Pidato-pidatonya penuh semangat. Lagu kebangsaan dikumandangkan dan rakyat diajak untuk merayakannya. Tapi di tengah hiruk pikuk itu, ada suara yang datang dari jauh, bukan dari istana, bukan dari Senayan, bukan dari tengah-tengah rakyat yang sedang berkumpul. Suara itu datang dari Rochester, Amerika Serikat. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, menyampaikan pesan. Ia minta maaf karena tidak bisa hadir. Alasan resminya yaitu sedang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Mayo Clinic, lanjutan dari operasi prostat yang pernah dijalaninya pada tahun 2021 yang lalu. SBY bilang berharap bisa kembali September nanti. Semua terdengar wajar, semua terdengar sangat manusiawi. Siapa yang bisa menyalahkan seseorang yang sedang menjaga kesehatannya? Tapi mari kita berhenti sejenak di hari yang paling simbolis bagi bangsa ini, di momen ketika seluruh energi nasional seharusnya tertuju pada makna kemerdekaan. Pesan politik yang paling menonjol justru datang dari luar negeri, bukan dari podium di tanah air, bukan dalam dialog langsung dengan rakyat atau dengan pemerintah yang sedang berkuasa, melainkan dari seberang lautan, lewat video yang diunggah dan kemudian disebar luaskan. Isi pesannya terdengar bijak. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa ia mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto
Ia menilai arah blueprint dan agenda pembangunan makin baik, makin jelas, dan memberi harapan baru. Soal target pertumbuhan ekonomi 6%, SBY bilang sangat ambisius, tapi bukan mustahil. Ia mengingatkan pengalamannya sendiri selama 10 tahun memimpin, ketika rata-rata pertumbuhan menyentuh angka 6% itu. Kemiskinan turun, pengangguran berkurang, dan pendapatan per kapita naik. Lalu, datanglah pesan intinya, yaitu tetap konsisten, jaga betul kesehatan fiskal, implementasinya harus bagus, jangan ada penyimpangan di sana-sini, dan setiap saat harus evaluasi kebijakan itu. Do your best, kata Susilo Bambang Yudhoyono seperti dalam cuplikan video tadi. Sekilas ini adalah nasihat senior yang berpengalaman kepada junior yang sedang memegang kendali. Tapi di panggung politik, kata-kata jarang hanya sekedar kata-kata. Timing adalah pesan, lokasi adalah pesan, cara penyampaian juga adalah pesan. Mengapa harus dari Amerika? Mengapa di hari kemerdekaan? Mengapa pesan soal jangan ada penyimpangan dan jaga kesehatan fiskal disampaikan secara publik di momen ketika seluruh bangsa sedang merayakan? Apakah ini pure kepedulian atau ada kekhawatiran yang lebih dalam yang tidak nyaman diucapkan secara terbuka di dalam negerinya sendiri? Pemirsa sekalian, kesehatan fiskal bukan isu sepele. Ketika mantan presiden yang pernah memimpin selama 1 dekade merasa perlu untuk mengingatkan soal disiplin anggaran dan menghindari penyimpangan, publik pasti berhak untuk bertanya, apakah ada sinyal yang ditangkap dari kejauhan? Apakah ada gejala yang membuatnya merasa perlu berbicara meski dari seberang samudra? Atau mungkin justru sebaliknya, pesan ini adalah cara untuk tetap hadir dalam percakapan nasional tanpa harus berdiri di tanah air. Sebuah cara untuk menegaskan bahwa elit lama masih mengamati, elit lama masih punya suara, masih bisa memberi arahan, meski tidak lagi memegang kekuasaan secara formal. Disinilah letak ironinya. Hari kemerdekaan seharusnya menjadi ruang bagi rakyat untuk merayakan kedaulatan. Tapi yang menjadi sorotan justru pesan dari mantan pejabat yang sedang berada di luar negeri. Seolah-olah di tengah perayaan kemerdekaan, yang paling penting didengar adalah suara dari Rochester, bukan suara dari pasar, bukan suara dari desa, bukan suara dari daerah yang sedang diguncang gempa seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau dari rakyat yang masih menunggu apakah target 6% itu benar-benar akan terasa di meja makan mereka. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa target 6% memberi great hope, harapan besar. Tapi ia juga mengingatkan bahwa tantangannya tidak ringan. Kata-kata itu terdengar seperti dukungan sekaligus peringatan. Seperti seseorang yang bilang bisa, tapi dengan nada lihat dulu bagaimana kalian menjalankannya. Pertanyaannya bukan apakah SBY berhak berbicara. Tentu berhak. Setiap warga negara, apalagi mantan presiden, punya hak untuk menyampaikan pandangannya. Pertanyaannya adalah,
Mengapa cara dan timingnya seperti ini? Mengapa di hari yang seharusnya menjadi milik seluruh bangsa, pesan politik paling menonjol justru datang dari latar belakang klinik di Amerika? Apakah ini bentuk kepedulian yang tulus? Ataukah ini bentuk pengawasan dari jarak jauh? Atau lebih tajam lagi, apakah ini sinyal bahwa ada pihak yang merasa masih perlu untuk mengingatkan pemerintah yang sedang berjalan hari ini? Seolah-olah tanpa ada pesan itu, pemerintah bisa kehilangan arah. Hari ini kita hidup di zaman ketika narasi politik seringkali dibungkus dengan bahasa yang sangat halus. Do your best. Jaga kesehatan fiskal. Jangan ada penyimpangan. Kalimat-kalimat ini terdengar netral, bahkan sangat bijaksana. Tapi di tangan publik yang kritis, kalimat itu bisa dibaca sebagai peringatan, bisa dibaca sebagai batasan, sebagai cara untuk tetap relevan di tengah pergantian kekuasaan. Prabowo Subianto sedang memimpin hari ini. Prabowo tentunya punya mandat, tentunya punya agenda. Ia tentunya punya target. SBY sebagai mantan presiden memilih menyampaikan pandangan dari luar negeri di hari yang paling sakral. Kita boleh menghormati niat baiknya, tapi kita juga berhak untuk curiga. Karena dalam dunia politik, kecurigaan yang sehat seringkali lebih berguna daripada penerimaan yang naif. Kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan asing. Kemerdekaan juga soal merdeka dari narasi yang terlalu rapi. Soal narasi yang terlalu halus dan terlalu jauh dari tanah yang digarap rakyat. Kalau di hari kemerdekaan saja pesan paling dibicarakan datang dari Rochester, maka pertanyaan terbesarnya bukan lagi tentang isi pesan itu. Pertanyaannya adalah, siapa yang sedang berbicara kepada siapa dan untuk kepentingan apa? Rakyat tidak butuh nasihat dari seberang lautan untuk tahu bahwa fiskal harus dijaga. Rakyat tidak butuh video dari Mayo Clinic untuk memahami bahwa penyimpangan harus dicegah. Yang rakyat butuhkan adalah bukti di lapangan. Hasil yang bisa dirasakan, bukan sekedar pesan yang dibungkus dengan bahasa yang sopan. Jadi, di tengah perayaan 17 Agustus pada hari kemarin, mari kita berhenti sejenak. Jangan hanya mengangguk, jangan hanya menyambut. Baca ulang, tanya ulang, mengapa harus dari Amerika? Mengapa harus di hari kemerdekaan itu? Mengapa dengan nada yang benar-benar seperti sindiran halus? Karena kalau kita berhenti untuk bertanya, maka kemerdekaan yang kita rayakan hari ini hanya akan menjadi upacara, bukan kesadaran. Kalian yang mendengar pesan itu, apa yang kalian rasakan? Hormat atau ada rasa aneh yang sulit untuk dijelaskan? Tulislah komentar kalian, karena di ruang publik, diam adalah bentuk persetujuan yang paling berbahaya. Itu yang perlu kita camkan baik-baik. Berikut ini ada cuplikan video lawas tentang hubungan antara seorang Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang adalah pemimpin kita hari ini. Mari kita saksikan dua cuplikan video terakhir ini.
Alhamdulillah. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memberikan peringatan yang cukup mengejutkan dalam podcast bersama dengan Gita Wirjawan dengan mengatakan sedikit saja Indonesia menunjukkan ambisi memiliki senjata nuklir, maka kita akan jadi sasaran berikutnya. Karena menurut beliau, begitu sebuah negara memperlihatkan keinginan ke arah sana, teman-teman, negara itu langsung dianggap target yang sah oleh negara-negara besar yang punya kepentingan di kawasan. Pernyataan ini muncul di tengah ramainya isu nuklir usai pidato Presiden Prabowo Subianto di depan Kadin akhir Juli yang menyinggung potensi perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Pidato yang memancing bantahan resmi kedutaan besar Iran di Jakarta. Jadi peringatan SBY ini terasa seperti pesan dari satu presiden ke presiden lainnya, bahwa dalam urusan nuklir, sekedar wacana aja itu harganya bisa sangat mahal. Kalian tahu nggak guys, kalau ternyata blundernya atau asbun-asbunnya Presiden Prabowo itu bukan terjadi setelah dia menjabat sebagai presiden guys. Ternyata udah dari dulu loh. Ini ada video lama yang kemudian tiba-tiba viral lagi. Jadi ketika itu di momen meninggalnya Ibu Ani Yudhoyono atau istri dari SBY, itu Presiden Prabowo melayat. Kalian tahu nggak apa yang ia katakan kepada wartawan ketika dia melayat? Nih videonya nih. 6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Saya juga diberitahu bahwa Ibu Ani mendukung saya memilih 2014 hingga 2019 milih saya, jadi ya saya merasa saya bisa dapat merasakan gimana Pak SBY sekarang. Oke? Jangan dikait-kaitkan dengan politik. Jadi please saya mohon statement Pak Prabowo yang Bu Ani milih apa itu tentu tidak tepat, tidak elok untuk disampaikan. Saya mohon itu saja, tolong mengerti perasaan kami yang berduka, Ibu Ani yang baru saja berpulang, jadi beliau tidak ingin dikaitkan dengan politik apapun. Ya. Umumnya kalau orang waras datang ke acara melayat itu ya paling enggak minimal lah ngucapin turut berduka cita, semoga yang ditinggalkan itu diberi ketabahan atau gimana, bukan malah serta-merta ngurusin acara politik atau dukungan-dukungan. Bahkan sampai diklarifikasi sama Pak SBY langsung loh, dibilang sama Pak SBY kalau emang omongan itu sebenarnya nggak elok kalau diucapkan dalam suasana seperti itu. Presiden pilihan termul. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja pesan politik yang disampaikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjadi kode keras kepada Bapak Prabowo Subianto. Tetapi jika itu terjadi, maka saya sangat yakin dan percaya dunia politik kita akan semakin memanas. Mari kita saksikan terus perkembangan-perkembangan selanjutnya. Apa kira-kira yang akan disampaikan lagi oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini? Seorang pemimpin yang kelihatannya sangat kalem, tetapi sekali bersuara, lawan harus hati-hati. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.